Kisah ini diangkat dari kesaksian seorang mantan narapidana yang terjadi pada tahun 1992. Kisah ini menceritakan tentang seorang narapidana baru yang diremehkan oleh seluruh gangster di penjara. Tapi siapa sangka, napi baru tersebut ternyata adalah ahli ilmu kebal yang pernah menjadi penguasa wilayah di salah satu kota di Jawa Barat. Namun ia sudah bertaubat. Di sebuah kota di provinsi Jawa Barat, terdapat sosok preman tobat yang dulunya merupakan seorang penguasa jalanan. Dia adalah Kang Juned. Dahulu, dia merupakan sosok yang ditakuti dan disegani oleh banyak orang. Kala itu, nama besarnya tersohor sampai ke pelosok-pelosok daerah. Bagaimana tidak, ketika masa-masa gelapnya, Juned merupakan sosok yang sakti namun bengis. Dia merupakan pimpinan komplotan preman yang kerap berbuat onar dan kriminalitas. Tindakan-tindakannya seringkali meresahkan dan membuat orang-orang di sekitarnya merasa ketakutan. Penodongan, perampokan, hingga perkelahian merupakan rutinitas ia sehari-hari. Ia pun dikenal dengan julukan Juned Beduk, yang berarti Juned Kebal. Bagaimana tidak, kala itu Juned merupakan sosok preman sakti yang memiliki ilmu kebal. Terbukti ketika terlibat perkelahian dengan musuh-musuhnya, Juned selalu memenangkan pertarungan, sekalipun lawan-lawannya menggunakan senjata tajam. Namun hitam tak selamanya hitam. Suatu hari, Juned mendapat hidayah dan memilih untuk bertaubat meninggalkan dunia gelapnya. Juned pun kembali ke kampung halaman dan memilih menjalani hidup normal seperti seharusnya manusia biasa. Perubahan drastis pun terjadi pada Juned. Di kampungnya, Juned menjalani profesi sebagai seorang wira swasta. Dia menjalani usaha-usaha kecil seperti berdagang dan membudidaya ikan lele. Juned pun dikenal sebagai pribadi yang ulet dan dermawan. Ia seringkali membantu sesama jikalau merasa dibutuhkan. Bahkan, Juned pun aktif dalam berbagai kegiatan dan bersosialisasi dengan sesama. Hingga suatu hari, Juned pun kembali diuji. Kejadian besar menimpa Juned. Kala itu, Juned hendak berangkat ke pasar untuk mengantar pesanan ikan lele kepada pelanggannya. Namun di tengah perjalanan, Juned melihat satu buah mobil pribadi yang dihadang oleh sekelompok orang. Juned sadar bahwa sekelompok orang tersebut sedang melakukan aksi perampokan. Tanpa pikir panjang, Juned langsung menghampiri mobil tersebut dengan tujuan untuk menolong pemilik mobil dan menjaga aksi preman-preman tersebut. Perkelahian pun terjadi. Juned harus menghadapi beberapa orang preman yang semuanya membawa senjata tajam. Tanpa luka berarti, Juned pun berhasil melumpuhkan preman-preman itu satu persatu. Namun tak terhindarkan, salah satu dari preman tersebut harus tewas di tangan Juned. Membunuh tetaplah membunuh, sekalipun
alibi untuk membela diri ataupun menolong sesama. Hingga karena kejadian itu, Junaid pun ditangkap polisi dan terbukti bersalah atas kasus telah menghilangkan nyawa seseorang. Pada pertengahan tahun 1992, Junaid pun mulai menjalani hukuman di salah satu lapas di kota Bandung. Sejak hari pertama masa tahanan, Junaid diperlakukan buruk oleh sesama tahanan di lapas tersebut. Ia dicemooh, diremehkan, bahkan dibuli oleh preman-preman penghuni lapas tersebut. Namun, Junaid selalu diam saja tanpa perlawanan. Namun suatu hari, Junaid menyaksikan seorang bapak tua penghuni tahanan yang dibuli bahkan disiksa oleh gangster-gangster penjara tersebut. Hingga saat itu, Junaid sudah tidak bisa menahan rasa sabar lagi. Ketika si bapak tua hendak dipukul oleh salah satu preman lapas, Junaid pun langsung menghadang dan menangkis tangan preman tersebut. Sontak, preman itu marah besar dan langsung menyerang Junaid. Namun, Junaid tetaplah Junaid. Kesaktian yang ia miliki masih melekat di tubuhnya. Hanya dengan satu pukulan saja, preman tersebut langsung ambruk tak berdaya. Melihat kejadian itu, seluruh kawan si preman langsung menyerang dan mengeroyok Junaid. Keributan besar pun terjadi. Belasan preman membabi buta menyerang Junaid. Namun lagi-lagi, Junaid tetaplah Junaid. Junaid tetap bertahan, bahkan tanpa luka sekalipun. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang mampu melukai Junaid. Preman-preman itu pun heran, ada apa dengan Junaid? Saat itu, Junaid langsung berteriak di hadapan mereka. Junaid berkata, jika mereka masih menyerang Junaid, maka Junaid akan menghabisi mereka satu persatu. Maka preman-preman itu pun ketakutan. Mereka semua terdiam. Saat itu, Junaid berpesan, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Junaid tidak ingin mereka bertindak semena-mena lagi. Junaid pun mengancam, jika suatu hari di antara mereka masih ada yang berani berbuat onar, maka harus mau berhadapan dengan Junaid. Semenjak kejadian itu, preman-preman di lapas pun tunduk dan takluk kepada Junaid, alias Junaid Weduk. Demikian rangkaian kisah tentang mantan raja preman berilmu kebal yang dibuli oleh seluruh penghuni penjara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.